teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk Podcast. Di episode kali ini kita akan membicarakan topik yang cukup hangat dibicarakan dan banyak sekali muncul di media-media, yaitu tentang krisis energi dunia dan bagaimana dampaknya ke Indonesia dan tentu masa depan kita. Kita akan membahas bersama dengan pakar kita di episode kali ini, yaitu Bapak Yusli Effendi, SIPMA, yang merupakan dosen dari FISIP Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah mendung ya. Tadi saya kesini agak-agak mendung mau gerimis. Iya, luar biasa. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Nah, kita mau ngobrolin soal topik yang cukup hangat. Saya juga kalau nonton tuh suka deg-degan sendiri gitu kan. Udah panas berarti, nggak hangat lagi gitu. Gitu ya. Kemarin-kemarin sih Pak, yang waktu awal banget ada rudal serudut. Nah, itu kan beritanya bombastis banget. Ya. Tapi muncul lagi berita-berita follow up yang berkaitan. Saya pernah nonton tiba-tiba masyarakat panik, antri BBM sampai berkilo-kilometer apa segala macam. Nah ini nih kayaknya perlu kita bahas betul-betul. Kenapa kok sampai seperti itu krisisnya? Gimana nih menurut Pak Yusli? Ya, yang harus dicatat, saya juga ngalami gitu, ikut antri 31 Maret itu. Yang harus kita pahami sekarang adalah bahwa perang Iran dan Amerika Israel itu membuktikan bahwa kita sudah termasuk kehilangan kedaulatan energi. Wah. Ya, jadi kedaulatan energi itu adalah bagian dari atau bentuk dari kedaulatan politik. Ketika kita mengakses BBM dan ketika ada kejadian di belahan dunia lain, tapi kita terdampak, berarti kita bukan lagi negara yang bisa berdiri sendiri gitu. Karena apa yang terjadi di sana itu menyangkut dengan minyak dan kita terdampak. Nah, itu yang terjadi ya. Berarti energi ini bisa disamadengankan dengan power yang dimiliki oleh sebuah negara? Sangat. Nah, jadi perang ini membuktikan bahwa power atau kekuatan itu tidak hanya kekuatan militer, tapi juga kekuatan energi. Bahkan Iran buktikan kekuatan selat, ya, choke point, Hormuz itu ketika ditutup, satu dunia menanggung akibatnya, termasuk kita hari ini kan. Nah, yang harus kita waspada adalah beda dengan beberapa negara kita seperti Filipina ataupun Bangladesh yang sudah secara jelas mendeklarasikan kita krisis BBM sehingga orang harus berhemat bahkan udah mulai membiasakan jalan kaki. Indonesia berusaha untuk mengelola itu dengan lebih tertutup. Terakhir Pak Purbaya, Menko kita bilang bahwa tidak akan ada kenaikan BBM sampai akhir tahun ini gitu. Yaitu secara psikologis mengamankan ketakutan kita sementara ini. Tapi bukan menyelesaikan masalah. Karena ketika kita menambal harga BBM dengan subsidi, itu berarti dampaknya adalah pembekakan APBN. Wah, ini bahaya. Dampaknya ke fiskal karena duit yang harusnya buat pendidikan, bangun jembatan, memperbaiki jalan itu harus kita alihkan untuk nalangi harga BBM agar tidak naik gitu. Wah, ini berarti harusnya teman-teman mahasiswa deg-degan juga Pak. Kalau udah ngarang-ngarang ke pendidikan, jangan-jangan ada yang naik UKT apa segala macam, bisa nggak tuh Pak ke depannya? Harusnya kalau orang yang melihat lebih dalam, ini waspada. Waspada dalam artian kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang nih. Ini kan agak nggak terasa karena ya Pak Purbaya atau kebijakan pemerintah kita tidak menaikkan BBM. Yang Pertalite ya. Karena yang subsidi adalah yang Pertalite. Kalau Pertamax ataupun yang di atasnya itu kan memang dilepas ke mekanisme pasar gitu. Nah, ketika BBM naik itu dia punya dampak multiplier gitu. Dia akan ngerek yang lainnya. Harga makanan naik karena transportasi naik gitu kan. Iya, betul. Nah, apalagi kemarin ada variabel lebaran kan. Sebagai bapak kepala keluarga saya juga kemarin mendengar nih harga ayam naik dari 35 menjadi 48 gitu. Sayuran juga Pak, tomat itu semua naik Pak. Ini agak melandai setelah lebaran kan, tapi bukan berarti selesai. Damage-nya belum selesai nih gitu. Luar biasa ya. Jadi mensubsidi Pertalite atau BBM itu cuma untuk mengontrol kerusakan sementara jangka pendek saja itu. Oke, Pak, kalau boleh kita tarik mundur, mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang paham kenapa kok bisa terjadi krisis BBM. Bukan katanya Indonesia ini kaya kan sumber energi, termasuk kita punya kok sumber minyak juga. Nah, kok bisa sampai terdampak gitu? Pertanyaan bagus, itu butuh 12 SKS untuk menjelaskan. Waduh Pak, pusing nanti kita. Saya ringkas beberapa menit di hari ini ya. Jadi Indonesia itu tidak bisa lagi
berjalan sendirian. Kita sudah masuk sistem ekonomi dunia. Artinya kalau kita udah masuk sistem ekonomi dunia, kita masuk globalisasi, semuanya terhubung, saling terhubung. Kenapa? Karena untuk banyak hal, termasuk minyak, itu ada kita menerima pasokan bukan dari Indonesia sendiri ya. Kita menerima pasokan dari banyak negara lain. Ini namanya rantai pasok global gitu. Maka jika salah satu mata rantainya itu bermasalah, seperti perang, selatnya, jalur distribusinya ditutup, itu dampaknya ke kita juga gitu. Ingat loh, kita ini bukan lagi negara ekspor minyak. Oh, dulu kita sempat ini sudah berarti net importer minyak. Kita sempat menjadi anggota OPEC. OPEC itu adalah organisasi negara pengekspor minyak. Zaman Pak Harto tuh kita jaya-jayanya sehingga kita pernah mengalami booming harga minyak di Repelita 4 itu. Waduh, nggak paham nih. belum lahir. Belum lahir, Tapi Pak, maaf. kita singkatnya keluar dari OPEC sejak 2008 karena kita bukan lagi negara yang mengekspor minyak. Wah, sayang Kita sekali. mengkonsumsi minyak. Jadi kita mengekspor itu cuma sekitar 25-30%, 70%-nya itu dari negara lain. Sehingga sangat terdampak kalau harga naik, terputus supply-nya, terdampak Indonesia seperti yang kita alami hari ini. Cuma ditutupi dengan subsidi oleh pemerintah. Oke. Kalau pandangan Bapak sampai kapan nih kira-kira Pak subsidi bisa menghambat kenaikan BBM tersebut? Karena kita terhubung dengan perang, jadi kita harus melihat perangnya sampai kapan. Nah, Wah, ini. perang ini adalah perang atrisi, perang yang karena Iran kemarin rahbarnya atau supreme leadernya terbunuh, ini bakal jadi perang panjang karena ini persoalan harga diri, persoalan eksistensial lah kalau bahasa politiknya itu. Sehingga Iran sudah meniatkan untuk perang total nih. Nah, apa dampaknya? Ini bakal jadi panjang, ya bisa berpanjang misalkan bisa sampai setahun, tergantung beberapa pengambil keputusan ya, seperti dari pihak Iran sendiri ataupun dari Amerika Serikat. Tapi kalau misalkan prediksi ataupun ramalan yang nggak optimis ya 3-6 bulan lah, ini bisa panjang berjalan. sekali ya. Tapi tetap panjang karena semakin panjang perang itu dampaknya ke harga minyak semakin besar, apalagi sampai naik di atas $100 per barel, itu berarti kita nalangi APBN-nya semakin besar. Gitu. Nah itu yang harus kita hati-hati. Makanya saya tadi salah satu yang harus kita waspadai adalah kita mulai menghemat, mengencangkan ikat pinggang, dan berhemat secara energi. Seperti yang dilakukan oleh negara lain, secara jelas dia bilang hemat energi. Karena di Bangladesh sudah antri panjang gitu kan. Di Filipina sudah mengkampanyekan jalan kaki kayak gitu. Waduh, iya kalau kantornya deket ya Pak, sekolahnya deket. Kalau jauh, rumahnya kabupaten, sekolah di UB, waduh pusing itu Pak. Itu dia Oke. masalah tersendiri gitu. Ya, saya jadi tertarik untuk negara-negara adidaya tadi Pak, yang besar-besar, misalnya kayak Amerika atau Rusia apa segala macam itu, apakah mereka tidak bisa mengambil keputusan atau membantu bisa terjadinya konflik ini semakin berkurang atau diminimalisir, atau mereka sebenarnya adalah yang membuat onarnya dari kejadian yang terjadi saat ini? Nah, perang ini juga membuktikan bahwa negara besar itu belum tentu bisa mengelola harga minyak. Karena pemilik minyak seperti Rusia, Amerika juga pemilik minyak loh. Jadi Amerika tuh sekarang termasuk negara paling banyak produsen shale oil. Shale oil itu artinya bukan oil yang dieksplorasi ke tanah gitu. Karena minyaknya Amerika Serikat itu terkungkung di serpihan batu atau di tengah batu, sehingga pengeborannya beda, pakai teknik fracking gitu. Dia termasuk yang besar, bukan yang termasuk yang paling besar. Cuma oil yang lahir dari minyak ini masih ringan. Beda dengan ketergantungan kita yang sangat tinggi pada hydrocarbon oil yang dari Timur Tengah itu. Nah, masalahnya kenapa negara-negara ini nggak bisa mengontrol? Karena walaupun punya produksi minyak yang besar, Rusia, negara telur, Amerika Serikat, tapi perang ini membuktikan bahwa Anda boleh punya minyak, tapi jalannya saya yang punya, kata Iran gitu. Wah, ya lagi-lagi ya. Kalau jalannya saya tutup, mau ngapain gitu kan? Dan minyak ini jadi masalah. Kalau nggak didistribusikan, gudangnya itu repot gitu. Iya juga ya. Misalkan ini kita harus tahu bahwa Selat Hormuz itu kalau minyak, narasi yang dikembangkan di berita adalah minyak itu yang lewat Selat Hormuz di
Iran dan Oman itu 20%. Hmm. Tapi ingat bahwa yang lewat di Selat Hormuz itu nggak hanya minyak, ada petrokimia dan produk turunannya. Maka kemarin saya baca berita nih, harga plastik naik. Artinya kalau Anda sering minum kopi, dia kan pakai plastik cup itu kan, itu naik sekarang. Berarti akan berdampak pada harga kopi gitu kan. Nah, siapa bilang ini nggak akan berdampak ke tangan kita gitu? Berdampak. Yang terjadi di Iran berdampak pada konsumsi kita sehari-hari termasuk kopi. Karena plastiknya naik. Jadi minyak itu 20%, tapi petrokimia termasuk pupuk, produk turunannya itu termasuk fertilizer atau pupuk untuk dari nitrogen gitu, sekitar 25%. Maka kalau selat ini ditutup, ini berdampak pada banyak hal gitu. Tidak hanya minyak, tapi juga pupuk, terus juga plastik dan produk turunannya itu. Saya tuh pernah lagi scroll sosmed juga muncul kayak gitu. Orang-orang yang jualan pakaian apa segala macam udah bingung packagingnya Pak. Ternyata betul ya, teramini ya. Iya, plastik naik. Plastik naik. Oke. Tapi kalau untuk di Indonesia itu kerasa banget kah produk-produk turunannya untuk sampai saat ini atau masih nantilah terdampaknya? Kayak ini masih terasa untuk ya mungkin kopi atau mungkin packaging dari pakaian dan lain sebagainya atau gimana itu Pak? Pasti terdampak karena minyak itu merupakan shock multiplier yang besar. Dia akan berdampak pada banyak yang lain dengan cepat gitu. Nah, kenapa ini nggak cepat terasa di Indonesia? Sekali lagi karena kebijakan pemerintah untuk menyelubunginya. Saya haluskan gitu ya. Oh, oke. Karena kayak tadi Purbaya bilang harga Pertalite ataupun minyak aman sampai akhir tahun. Siap. Sudah disimulasikan sampai harga minyak naik $100 per barrel masih ada lah duitnya gitu. Kan lagi suka nih, ada lah pokoknya gitu. Iya, khas sekali ya oleh Pak Purbaya. Artinya sampai akhir tahun mungkin agak lambat dampaknya secara langsung ke minyak dan mungkin agak berdampak pelan-pelan juga ke produk-produk yang lainnya. Tapi udah mereka rasakan karena ingat bahwa sekali lagi bukan minyak aja yang lewat Hormuz itu. Petrokimia dan plastik juga lewat tadi udah kerasa kan harga plastik naik. Gitu. Nah kalau harga plastik naik, harga produksi secara keseluruhan juga akan naik kan gitu. Karena pakaian juga bagian dari bahannya adalah polyester, ya kan? Itu dari produk turunan minyak juga sebagian besar gitu. Jadi tidak bisa diabaikan. Tapi Indonesia ini kan sebenarnya nggak ada keterkaitan langsung ya Pak ya dengan konflik yang terjadi di dunia. Ada nggak sih suatu cara tertentu dari pemerintah untuk bisa mengamankan lebih gitu ya, entah dengan bergabung dengan negara yang mana mungkin biar lebih teramankan kayak gitu? Ada possibility nggak sih Pak kalau dalam konteks hubungan internasionalnya? Nah ini yang harus hati-hati ya, seolah-olah kita parsial memahami bahwa konflik di minyak itu tidak mengganggu kita secara langsung. Karena ingat bahwa tadi saya sebutkan ketergantungan kita pada minyak yang sangat tinggi gitu. Kita cuma bisa mampu memproduksi minyak dari diri kita sendiri, dari negara kita ini cuma 30%. Artinya 70% tergantung pada negara lain gitu. Maka ya itu harus banyak strategi untuk menyiasatinya dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Yang dilakukan oleh Purbaya itu adalah jangka pendek untuk mengontrol damage-nya nggak terlalu besar gitu. Sehingga ya kita nggak terlalu melihat langsung ya dampaknya. Kemarin saya juga kecele karena nggak jadi antri karena sudah mengular tuh tanggal 31, ternyata nggak naik kan Pertalite gitu. Tapi bukan itu saja, ingat bahwa yang lainnya juga akan berdampak gitu. Plastik dan sebagainya. Maka kalau kita ingin mandiri secara energi ya, nalangi APBN cuma jangka pendek saja, jangka menengahnya misalkan ya dengan diplomasi negara lain yang punya minyak selain dari negara Timur Tengah gitu. Jadi kalau jangka pendek kan kayak kita nangkis saja kalau silat tuh nangkis saja. Tapi nggak sempat bahkan ancang-ancang atau ngambil napas nggak sempat. Ini jarak menengahnya gitu. Nah, jarak menengahnya adalah kita mengunjungi negara lain, ngobrol, diplomasi, minta agar juga dia bisa membantu kita dalam distribusi minyak selain dari yang Selat Hormuz gitu kan. Ada dari negara Afrika misalkan, walaupun muter agak jauh itu kan. Tapi ya sekali lagi tidak mudah karena itu jarak menengah, nggak langsung bisa menutupi kekurangan hari ini. Karena ketika Selat Hormuz itu ditutup, misalkan dari kebutuhan pasar global itu adalah sekitar
10 sampai 20 juta barel per hari. Sementara misalkan kayak tadi ada kartel OPEC tuh baru bisa nutup sekitar 200.000 barel. Kan masih jauh gitu. Iya. Kalaupun misalkan Rusia ataupun Amerika membanjiri pasar, itu juga masih belum nutup. Makanya terdampak walaupun 20%, tapi lihat dampaknya itu sangat besar. Nah ini yang tadi Mbak Nisa bilang, kita nggak merasa terdampak, tapi terdampak. Karena walaupun kita nggak ikut konflik, kita tergantung. Dan itu kelemahan kita. Kita ketergantungan struktural itu namanya. Jadi ekonomi kita itu tatanannya tergantung kalau minyak pada negara lain. Ya tadi kan 70% dari pasokan energi global gitu. Kita sendiri yang 30% itu pun belum sepenuhnya siap. Jadi yang harus disiapkan adalah kalau ingin lebih jangka jauhnya siap, kita memperbarui lagi kilang-kilang minyak. Kilang-kilang minyak yang sekarang itu peninggalan Orde Baru gitu. Belum ada yang baru kan. Jadi ada kegagalan sistem regenerasi dari tata kelola minyak kita. Gitu. Sehingga ya kita minyak yang mentah itu pun bukan kita kelola sendiri. Kita kirim ke Singapura. Terus balik dalam bentuk minyak jadi, kita beli dengan harga yang lebih mahal. Di tiap proses ini, ngirim ke Singapura, refinery atau penggilangan, balik ke Indonesia itu ada rentenya masing-masing, ada mafianya masing-masing. Waduh, ini repot. Gagalnya sistem itu gitu. Sehingga ya kita sangat rentan. Kita tidak lagi mandiri, kita gagal, kita nggak punya kedaulatan energi. Tapi kalau energi alternatif Pak, kayak saat ini sudah mulai digaungkan. Betul. Listrik gitu ya, mobil listrik dan segala macam listrik, kompor pun disuruh ganti listrik katanya. Itu ada kemungkinankah Pak dalam jangka dekat bisa untuk membantu untuk ya mengamankan diri kita dan kepanikan kita terhadap krisis BBM tadi? Saya ada dua yang ingin saya sampaikan soal jangka panjang, tapi yang pertama soal ketakutan itu dulu. Jadi pasar ekonomi itu bukan hanya soal barangnya ada, tapi ketika barangnya ada tapi kita takut, itu sudah mempengaruhi harga. Gitu. Jadi minyaknya ada, tapi ketakutan pada tidak adanya minyak itu sudah menaikkan harga. Ini namanya panic buying, itu kan kayak tadi, minyaknya ada tapi nggak bisa jalan, ditutup jalannya, orang sudah panik, harga naik gitu. Ini psikologi pasar kayak gitu. Jadi kalau dulu Mbak Nisa ikut pelajaran ekonomi, doktrin, ada invisible hand. Itu nggak berlaku sekarang. Karena pasar itu bukan kayak ekonomi klasik itu. Sekarang visible power gitu. Yang punya minyak atau punya jalan, nutup jalur distribusi dan produksinya. Selesai kita nggak bisa mengakses. Dan kita sangat rentan dengan hal itu. Gitu. Itu jadi ketakutan juga masalah dalam pasar. Ekonomi politiknya kayak gitu. Yang kedua adalah soal apakah kita nggak bisa ke renewable energy ya, energi terbarukan. Nah ini kondisinya adalah yang lama kita masih sangat terbantung, ya kan? Yang baru belum sepenuhnya siap gitu. Karena energi terbarukan itu butuh kesiapan banyak hal. Contohnya untuk mengganti minyak menjadi baterai itu butuh banyak hal. Pertama adalah misalkan nikel, butuh kobalt. Ya, terus butuh rare earth atau tanah jarang gitu. Kita punya sebenarnya yang nggak punya teknologinya. Nah, repot kembali ke sini ya. Problem makanya utamanya. apa? Ketika misalkan Hyundai, kita nyebutnya Hyundai itu, yang mobil energi listrik itu kan, Korea itu, mau jualan di Indonesia nggak punya teknologinya memang, tapi minta pabriknya dibuat di Morowali itu, termasuk tambang nikelnya kan gitu. Jadi kita nggak punya teknologinya nih. Lagi-lagi kita tergantung. Makanya transisi energi ke energi yang alternatif atau energi terbarukan itu tidak murah dan tidak mudah. Harus punya teknologinya, selain punya bahan mentahnya. Gitu. Dan harus juga ada disiapkan cara-caranya gitu. Misalkan kita belum siap nih. Gitu. Yang mobil listrik atau motor aja kan itu juga butuh isu tersendiri itu. Mobil misalkan harganya sangat mahal. Paling murah mobil listrik yang kecil 500-an. Yang agak gede sedan
model satu merek dari Cina atau Korea itu kan 700 juta. Gitu. Iya. Itu bukan harga yang murah di sini. Betul, mahal itu Pak. Nggak affordable sekali. Betul. Kalaupun motor listrik, lagi-lagi isunya adalah kuat nggak meteran listriknya gitu. Iya. Nah itu kan, ya memang dalam beberapa pengalaman lebih murah. Gitu. Cuma harus disiapkan infrastrukturnya. Misalkan stasiun pengisian listrik itu kan jarang juga gitu. Iya kan, Itu mau orang di jalan bingung. Aku juga ntar nggak jalan habis gimana? Mancal. Kalau listrik habis, ada warung Madura kiri kanan jalan. Oh iya. Kalau listrik habis, ini apa beli token dulu atau bagaimana kan bingung Ya, orang betul, itu. betul, Nah ini yang menjadi masalah. Maka kita tidak siap untuk sebagai kampanye, iya. Tapi untuk praktisnya kita jujur saja belum siap. Karena hal-hal tadi itu teknologi belum punya, terus infrastruktur belum siap, sehingga yang lama belum bisa ditinggalkan, yang baru belum siap. Ini tengah-tengah yang galau gitu. Waduh, ini kayaknya permasalahannya bukan permasalahan yang mudah gitu Pak. Tidak Memang mudah. semua harus kerja keras, apalagi di level pemerintahan untuk mengambil alih semua permasalahan Betul. ini. Dan kita juga sebagai masyarakat harus bersikap seperti apa? Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Iya. Misalnya ada pemerintah yang nonton Pak, nah, gimana nih kira-kira? Seperti apa langkah yang ya sekiranya Bapak sebagai akademisi ini melihat situasi yang ada saat ini, setidaknya biar masyarakat juga tidak panik atau mengerti bagaimana langkah berikut untuk mempersiapkan diri tentang apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya ini saran saya pribadi ya, menurut keyakinan saya. Kata Panji gitu biar aman gitu. Biar aman siapa? Jadi kalau yang nonton juga birokrat ataupun generasi kan bisa ngambil semuanya gitu. Pertama adalah ya harus hemat energi gitu. Nggak perlu ditutup-tutupi gitu. Wah sekarang informasi sudah terbuka. Kita bilang kita nggak krisis. Tapi orang tahu bahwa itu tidak benar. Karena Bangladesh, Filipina, negara tetangga itu sudah mulai kelimpungan soal energi itu. Jadi secara kalau sistemnya belum mengakomodasi ya, belum membantu ya tiap individu harus berusaha untuk menghemat dengan baik. Kalau bisa jalan-jalan, kalau memang jarak pendek ya nggak usah naik motor atau mobil, jalan aja lebih sehat gitu kan gitu. Sekaligus menurunkan berat badan gitu kan. Yang kedua ya diversifikasi, memang diversifikasi baik energi maupun tempat kita kulaan minyaknya gitu. Ya mulai harus disiapkan kalau memang kita tidak harus tergantung minyak karena kita bukan lagi pengekspor minyak, kita bukan produsen minyak. Ya transisi harus dicepatkan ini biar kita nggak tergantung pada minyak atau energi hidrokarbon. Sekaligus juga diversifikasi itu kulaannya jangan diperbanyak lagi, nggak cuma pada daerah Timur Tengah juga gitu. Dan ini masalah karena secara tradisional memang paling banyak dan paling mudah di situ gitu. Nah itu saran dua itu menjadi penting, menghemat terus mendiversifikasi energi baik secara pasokan maupun pemanfaatan yang energi terbarukan itu gitu. Luar biasa. Saya paham kenapa Bapak bilang nggak bisa diomongin dalam waktu singkat, harus 12 SKS ya. Betul. Karena sebenarnya di otak tuh masih ramai pengen nanya ini, nanya itu, apa segala macam. Kalau dilihat dari sisi A, B, C, rasanya memang masih banyak sekali yang perlu kita bahas gitu ya. Iya. Tapi dari obrolan singkat ini saya juga akhirnya banyak belajar, banyak mengerti juga insight-insight terbaru. Ternyata konflik ini tidak seringan itu, dampaknya juga sangat besar dan kita semua ya sebagai masyarakat, tadi kata Pak Yusli harus mengincangkan ikat pinggang. Kita juga perlu waspada. Mungkin kita harus lebih aware terhadap apa yang terjadi saat ini dan juga mungkin ya entahlah nanti ada sesuatu yang mungkin kita harus gotong royong bersama-sama membuat Indonesia tetap aman dengan semua keadaan yang ada saat ini. Terima kasih Pak Yusli sudah berkenan untuk sharing kesempatan kali ini. Semoga nggak bosan-bosan, nanti kita mungkin akan bahas topik-topik lainnya Pak. Ya, yang semoga nggak kapok juga undang saya. Oh enggak dong, kita happy banget karena sambil belajar tapi dengan bahasa yang ringan. Jadi kita mudah sekali untuk menangkap. Dan semoga teman-teman juga yang menonton di episode kali ini bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada sponsor di episode kali ini yaitu Raisin Bakery & Co. Dan sampai jumpa teman-teman di episode-episode berikutnya. Bye-bye.